Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam kenal, saya Taufik Adi Sarwoto, peserta calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Jagir 1 Surabaya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 dan implementasi filosofi pendidikan KH Dewantara di sekolah. Selamat menyaksikan. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan: menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, minat, bakat, serta potensi anak. Kita sebagai guru bertugas memfasilitasi perkembangan anak secara optimal. Pendidikan menuntun kodrat anak. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut KHD, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat alam. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat zaman. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Pendidik seperti petani. Kita menanam benih padi menjadi padi dan menanam benih jagung menjadi jagung. Mengolah tanah, memberi pupuk, memberi air yang cukup, serta membasmi hama. Selanjutnya pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu trilogi pendidikan. Sebagai seorang guru, bukan hanya mengajarkan materi di dalam kelas, tapi lebih dari itu, tugas guru lebih berat yaitu mendidik siswanya. Ki Hajar menjelaskan trilogi pendidikan yang sering kita dengar yaitu, ke-1, Ingarso Sung Tulodo. Yang di depan memberi teladan. Guru merupakan panutan bagi siswa. Mungkin masih ingat pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari? Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, yang di tengah membangun keinginan. Guru adalah motivator bagi siswa, mendampingi siswa menciptakan ruang impian yang ia inginkan. Selamilah lingkungan kehidupan siswa agar terjalin keakraban. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yang di belakang memberi dorongan. Guru memberi dorongan bagi siswa setelah ia menyadari akan impiannya. Biarkan siswa berkembang sesuai bakat dan keinginannya. Implementasi di sekolah sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melalui bimbingan dan ekstrakurikuler guru menuntun murid sesuai bakat, minat, potensi, dan kebutuhan yang dimilikinya. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik murid serta mengaitkan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, melalui kegiatan pembiasaan. Pendidik menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti. Melalui kegiatan pembiasaan karakter diharapkan agar murid-murid mendapat keteladanan, tuntunan pengajaran, serta pengalaman nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Kurangnya minat belajar anak sehingga sulit melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Tuntutan orang tua dan pemahaman sebagian guru ditekankan pada aspek kognitif saja tanpa melihat bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Tantangan yang ketiga, kurang terbukanya pendidik terhadap perkembangan zaman dan teknologi sehingga tidak selaras dengan kodrat zaman. Tantangan yang keempat, penanaman budi pekerti hanya dipahami di sekolah saja tanpa ada ruang bagi anak di keluarga untuk mendapatkan keteladanan serta tuntunan pengajaran dari orang tua di rumah. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melatih metode pembelajaran yang menyenangkan dan memahami karakter anak, serta bermain sambil belajar karena sebagai kodrat anak. Yang kedua, memberikan sosialisasi kepada orang tua terkait program ekstrakurikuler dan bimbingan lainnya.
Yang ketiga, melakukan pengembangan diri dengan mengikuti workshop atau webinar. Dan yang keempat, melakukan sosialisasi pemahaman budi pekerti kepada orang tua dan masyarakat sekitar. Dari beberapa rangkaian pembelajaran tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, maka saya sampaikan dalam sebuah refleksi. Perubahan pada diri saya. Filosofi pemikiran KHD mengubah pola pikir saya terkait pendidikan sebagai tuntunan. Penanaman budi pekerti dengan meneladani pemikiran KHD, ing ngarsa sumtulada, ing madya mangun karsa, teutewuri handayani. Langkah konkret yang dilakukan, pembelajaran berorientasi pada murid dengan memberikan pelayanan pendidikan secara menyeluruh. Demikian sedikit penjelasan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.1 dan implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah. Terima kasih, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.